Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Ismayati, NPM 19510203335, kelas C Perbankan Syariah semester 4. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun berbasis syariah, namun pasar modal syariah ini bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku dan ras tertentu. Adapun dasar hukum dari pasar modal syariah ini yaitu berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia. Peraturan yang pertama yaitu peraturan nomor 2K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor 9A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan variabel penting dalam pasar modal syariah. Variabel penting dalam pasar modal syariah berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya prinsip-prinsip bermuamalah. Prinsip-prinsip utama terbentuknya pasar modal syariah terdiri atas pelarangan riba, yaitu tambahan yang diperjanjikan di awal pada transaksi efek di pasar modal. Yang kedua, pelarangan gharar, yaitu kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian seperti kegiatan spekulasi. Yang ketiga, pelarangan maisir, yaitu kegiatan yang mengandung unsur penipuan atau manipulasi. Kemudian yang keempat berkaitan dengan kehalalan suatu barang. Ini berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Objek haruslah halal. Dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh penerbit saham, perusahaan penerbit saham haruslah yang halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. Soal nomor 3, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana pentingnya berinvestasi dalam Islam. Berdasarkan pernyataan dari Irwan Abdullah selaku Kepala Divisi Pasar Modal di Indonesia, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia cukup bertumbuh dengan pesat, yaitu mencapai 78% rata-rata per tahun sejak tahun 2012. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pasar modal syariah di Indonesia ini cukup baik dan banyak dilirik oleh para investor. Nah, tentu hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai mengerti arti pentingnya bisnis dan khususnya dalam hal ini ialah investasi syariah dan transaksi syariah. Kemudian, apa pentingnya investasi dalam Islam? Investasi dalam Islam sangatlah penting, sebab dengan berinvestasi artinya kita menggunakan harta kita menjadi produktif dan memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, karena harta yang kita investasikan ini akan dikelola oleh perusahaan investasi dan dimanfaatkan bagi pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini secara tidak langsung juga kita membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian dan penilaian saham syariah di pasar modal syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebab saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Tidak semua saham dapat dikatakan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai
saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Yang pertama, saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang secara aktif menyatakan atau mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan berbasis syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus melalui beberapa tahapan seleksi saham syariah atau screening syariah, yaitu yang pertama, tahap business screening, yaitu berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur ribawi, unsur perjudian, memproduksi atau mendistribusikan barang yang haram atau barang-barang yang mudarat atau yang membahayakan. Pada tahap ini, OJK akan melihat kegiatan usaha dari perusahaan. Apabila perusahaan melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka perusahaan ini lolos seleksi pada tahap business screening. Setelah melewati tahap ini, kemudian perusahaan akan melewati tahap berikutnya, yaitu financial screening atau kriteria rasio keuangan, di mana total hutang berbasis bunga dibanding total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45% dan pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, apabila perusahaan atau apabila saham yang dimiliki perusahaan memenuhi kriteria tersebut, maka saham tersebut saham tersebut akan dimasukkan sebagai bagian daftar efek syariah, kemudian akan diterbitkan oleh OJK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.